Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Marahilul murid. Wa kana yaqul al-murid awalan yasma' wa thaniyan yafham wa thalithan ya'lam wa rabi'an yashhad wa khamisan ya'rif. Wa kana yaqul al-murid in kana laka walati fil wusuliyah فما يبقى فيك من الخلاف بقية وكان يقول لا يظهر جوهر الباطن من المريد إلا بوجود امتحانه إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Beliau Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa sesungguhnya seorang murid yang ingin menyampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala haruslah melewati beberapa marhalah untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, awalan yasma', seorang murid itu, seorang santri, masa-masa di pondok ini awal mula adalah mendengar dengan kita tidak pernah merasa mempunyai ilmu, dengan kita merasa kita nggak punya apa-apa, kita datang untuk mendengar. Itu langkah awal agar kita mendapatkan manfaat dalam ilmu, manfaat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada al-kibir, ada yang namanya kesombongan, ada yang namanya haya atau rasa malu dalam mengambil ilmu, dia nggak akan pernah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buka lebar-lebar telinga kita, tutup serapat-rapatnya lisan kita. Yasma', dengar. Wa khudhul hikmah walau min afwahil majanin, kata Sayyidina Ali. Dan ambil hikmah, ambil ilmu walaupun dari lisan orang-orang gila. Fadlan anil asatif, fadlan anil masyayikh, fadlan anil habaib, fadlan anil ulama. Kita ambil hikmah dan ilmu itu dari lisan siapapun di pondok pesantren, lebih-lebih dari seorang guru, lebih-lebih dari seorang teman, lebih-lebih dari seorang ulama. Siapapun yang di pesantren ini membawa hikmah dan ilmu, kita ambil, karena marhalah kita marhalah yasma'. Setelah kita menuntut ilmu, marhalah kita naik. Tahap kita sekarang bukan cuma sekedar yasma', tapi harus yafham, tafakur, pahami apa yang kita pelajari. Upayakan benar untuk mencapai lub, intisari daripada ilmu yang kita dapat. Jangan kita sekedar mendengar, tapi kita harus tafakur. Kita harus memahami apa yang sudah kita dapat daripada ilmu dan apa yang sudah kita amalkan. Yafham, faham ini bahwa nazar, yang namanya faham ini butuh pemikiran, butuh tafakur. Apa yang sudah kita amalkan dari berapa ilmu yang telah kita dapat. Fa'mal walau bil usyri kazakati takhruj binuri ilmin min dhulmati. Minimal 1/10 apa yang sudah kita dapat itu kita amalkan. Di roha kita dapat ilmu, di kitab-kitab halaqah kita dapat ilmu. Semua itu kita amalkan agar kita itu keluar dari kegelapan kebodohan. Maka setelah mendengar, kita berupaya untuk memahami, tafakur. Maka naiklah tahap yang ketiga, yaitu ya'lam. Kalau sudah ilm itu bukan zon lagi, akan tetapi sudah berkeyakinan, yakin dengan apa yang kita dengar dan kita pikir, yakin kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yakin apa yang sudah kita amalkan adalah jalan yang telah ditentukan oleh para salafun saleh, orang-orang yang telah berhasil sebelum kita. Yakini. Tanpa ilmu dan keyakinan tersebut, kita nggak akan pernah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi keyakinan itu nggak datang sebelum kita mendengar dan bertafakur. Nggak datang tiba-tiba keyakinan tersebut
kecuali setelah kita berupaya untuk banyak mendengar dan berupaya untuk banyak memikirkan apa yang kita dengarkan. Sampailah marhalah yang ketiga, yaitu ilm ya'lam. Setelah marhalah yang ketiga, kita masuk ke marhalah yang rabi', yaitu yashhad. Sampailah makom kita makom musyahadah. Musyahadah ini makomul ihsan, an ta'budullah ka'annaka tarahu, yaitu bagaimana kau menyembah Allah hingga seakan-akan kau melihat. Fa in lam takun tara fa innallaha yarak. Kalau kau nggak bisa melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Maka dari makom ilm ke menuju makom musyahadah ini butuh yang namanya mujahadah. Man lam yajtahid fil bidayah lam yusyahid fil nihayah. Upaya untuk meyakini, mengamalkan hingga sampailah kita makom musyahadah. Makom atau marhalah musyahadah seakan-akan menyaksikan bahwa semua apa yang kita lihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Idrus al-Akbar, beliau mengatakan, ma ra'aitu syai'an minal kainat, tidak aku lihat sesuatu apapun di alam semesta ini kecuali mengingatkan aku kepada Rabbul Kainat, mengingatkan aku pada pemilik dan pencipta alam semesta. Tidak melihat awan, tidak melihat apapun kecuali mengingatkan kita kepada sang penciptanya. Ini maqamul musyahadah. Maka setelah maqamul musyahadah tersebutlah sampai kepada maqam yang disebut wa khamisan ya'rif ay ma'rifah. Kenal kepada Allah dengan sekenal-kenalnya. Dan maqam ma'rifah inilah maqam yang tertinggi, dan di situ sampailah seorang murid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para muridin, para tulabul ilm yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marhalah kita ini marhalah yang pertama, yasma', dan upayakan sekarang untuk masuk ke marhalah yang kedua, yafham. Pahami ilmu yang kau pelajari ini, pahami apa yang kita dapat di sini ini, kita pahami betul. Kita sudah mendengar di pondok orang yang yafham, ketika dia keluar dari pesantren dia mengamalkan ilmunya karena dia yafham, dia ngerti, dia paham tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Gak ada di antara kita ini yang nyampe ke marhalah yang ketiga, yaitu ya'lam. Sampai ke marhalah keyakinan itu belum, apalagi sampai musyahadah, bahkan sampai ma'rifah. Sekarang kita ini masih marhalah yang yasma' wahawil antafham, dan upayakan untuk kau memahami apa yang kau telah pelajari dalam ilmu yang kau dapati di pondok pesantren ini. Maka orang yang cuma mendengar tapi nggak mengamalkan, dia yasma' wala yafham. Orang yang ketika dia menuntut ilmu di pondok pesantren, keluar sudah nggak kayak santri, keluar yukhalif, keluar na'udzubillah amalannya bukan seperti orang yang menuntut ilmu, nggak seperti apa yang dia pelajari di pesantren, berarti dia cuma yasma' wala yafham. Maka kalau sudah mutabik ilmunya dengan apa yang dia amalkan, mulailah dia sampai ke makom yafham. Sekarang ifhamu ma tasma'u, pahamilah apa yang kalian dengar, ilmu yang kau dapat dalam kitab-kitab yang kau pelajari di pondok pesantren ini. Kapan kita akan sampai kepada Allah kalau hal dan keadaan kita seperti ini terus? Yasma, yasma, yasma wala yafham. Kita dengar terus, kita dengar, tapi kita nggak mau berupaya untuk faham dari apa yang ilmu yang kita dapat tersebut. Maka itu, ayo, beliau Al-Imam Sya'rani mengingatkan, ini marahil al-murid, ini adalah tahap-tahap seorang murid untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana yaqul, wahai in kana lak ya waladi, kalau memang kau itu punya, wahai anakku, niat untuk sampai kepada Allah. Kalau ente ini punya niat untuk mau dekat sama Allah, fala yabqa fik minal khilaf bagiyah, kau sudah nggak punya lagi yang namanya mukhalafah, melanggar. Jadi kalau kau itu sudah punya niat untuk sampai kepada Allah, nggak ngelanggar. Kalau kau masih mukhalafah, kau masih ngelanggar perintah Allah, kau ngelanggar perintah Nabi, kau melanggar perintah gurumu, kau nggak punya niat untuk sampai kepada Allah. Bukti niatmu adalah muwafaqah,
bukti nggak niatmu adalah mukhalafah. Maka barang siapa yang mukhalafah sama dengan nggak niat, barang siapa yang muwafaqah sama dengan niat. Nggak mungkin orang mukhalafah terus disebut punya niat, nggak nyambung. Maka orang yang khilaf yaitu mukhalafah, pasti dia tidak punya bagian, nggak ada sedikit pun niat untuk usul kepada Allah. Tapi kalau dia itu muwafaqah, berarti dia itu walaupun tidak menyatakan keinginannya, dia niat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukti niat kita untuk ingin dekat sama Allah hanyalah mukhalafah wal muwafaqah. Mana kita? Dari itu lazimi semua apa yang wajib untuk kita lakukan, dari sholat 5 waktu kita, ngaji kita, semua ilmu yang kita dapatkan di sini, hafalan kita, nggak usah ngelanggar Allah, ngelanggar Rasul, ngelanggar perintah daripada guru, ngelanggar yang namanya peraturan pondok pesantren. Semua ini bukti ketidakniatan engkau untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dan akhirnya wa kana yaqul la yadhhar jauharu batinil murid illa wujud imtihanih. Dan ketahuilah yang namanya permata batinnya seorang murid ini masih tertutup, tidak akan tampak kecuali setelah diuji. Ada ujiannya. Murid itu kadang sama gurunya, oleh gurunya ini imtihan. Jangan terus kadang-kadang kita merasa wales kok guruku sama ini begini, kok guruku bersama ini kok gini. Wah, ada imtihan. Kalau jauhar batinul murid itu mau tampak, dia harus sabar dengan ujian. Tapi kalau masih ada i'tirad, ada membangkang, ada merasa nggak ridho, ada merasa nggak puas dan lain-lainnya, tidak akan tampak permata daripada hati seorang murid tersebut. Maka itu nggak ada yang namanya kehidupan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah itu tanpa ada ujian. Itu nggak ada. Semuanya ujian, yang dunianya ujian, yang teman ujian, yang semuanya adalah ujian, agar nggak ada lain hanya untuk tampaknya permata batin kita tersebut. Maka itu ya, yang sabar. Thalabul ilm itu modalnya al-jald itu as-sabr. Ya, thalabul ilm itu inti pertamanya modalnya sabar. Sabar dalam menghafal, sabar menuntut ilmu, sabar qiyamul lail, sabar makan apa adanya, sabar dengan tidur apa adanya, sabar dari segala-galanya. Isbir. Man sabar dhafar. Orang kalau sabar berhasil. Tapi kalau sudah nggak sabar, lish kita, walish kita, mungkin ini lebih enak gini, mungkin ini lebih enak, lam yadfar. Wala yanal, dia nggak akan menggapai tujuan dan cita-cita yang dia dapat. Isbir. Coba lihat orang-orang terdahulu itu, yasbirun, mereka itu sabar. Alamuril jafa min muallimi, kadang-kadang mereka mendapat ujian dari gurunya, dapat ujian dari temannya, dapat ujian dari segala-galanya. Itu ujian, semuanya ujian. Bagaimana dia lalui itu semuanya hingga dapat dia ilmu yang manfaat. Maka 3 wasiat Imam Sya'rani ini kita pegang agar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, agar kita bisa wusul sampai kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam maqam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.